Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arman Adi Suryo, Salma Khairunisa, dan Ines Wulandari. Di sini kami akan membahas mulai dari bab 6 hingga bab 11. Akan dilanjut oleh teman saya. Materi yang pertama adalah 3 pelopor gerakan dokumentalis baru. Pelopor yang pertama adalah Warden Boy Buckland, dan yang ketiga Niels Coenfeldt-Lund. Sejarah dokumentasi baru. Gerakan dokumentalis baru dipelopori oleh Warden Boy Redward, Michael Kibble Buckland, dan Niels Wendelplan. Mereka lah yang mengawali pembentukan dokumen akademi dan seri pertemuan dokumen akademi meeting atau DOCAM. Mereka yang menumbuhkan konsep dokumentasi baru. Selanjutnya muncul banyak tokoh lain, diantaranya Joachim Hansen, Maurizio Ferraris, dan E.A. Pliskevich. 3 tokoh ini melengkapi pemikiran baru tentang dokumentasi. Yang pertama, Warden Boy Redward. 2 kali Redward meneliti di Brussels, Belgia, yaitu pada 1967 dan 1968. Lokasi penelitian langsung di Mundanium, menempati sebagian gedung Park Leopold. Di lokasi inilah Paul Otlet terakhir kali berkantor. Redward meneliti semua dokumen yang tertinggal dengan teliti dan hati-hati seperti seorang arkeolog menggali situs purbakala. Redward telah berhasil menemukan kerangka utama untuk upaya rekonstruksi tentang Paul Otlet. Biografi Paul Otlet itulah yang yang dipertaruhkan di University of Chicago pada 1968. Pada 1976, disertai itu diterbitkan untuk FID oleh VNITI, lembaga dokumentasi di Rusia. Yang kedua ada Michael Kibble Buckland. Figur lain yang harus disebut dalam gerakan dokumentasi baru adalah Michael Kibble Buckland. Dia adalah seorang profesor di University of California, Berkeley menjelang keberangkatannya memenuhi undangan Redward memperbarui kurikulum sekolah perpustakaan di University of New South Wales. Ia mampir ke museum zoologi di kampusnya. Buckland terheran-heran dengan koleksi bangkai burung di museum tersebut. Keheranannya itu diekspresikan dalam kalimat, "It seems irrational to be using prime central campus space for tries of dead woodpecker." Kemudian Buckland mendapat penjelasan bahwa bangkai burung itu adalah objek yang digunakan para peneliti agar dapat menemukan hal baru dan para mahasiswa dapat belajar dalam bidang ornitologi. Buckland berpendapat bahwa koleksi tersebut fungsinya sama dengan koleksi perpustakaan. Bangkai burung itu bukan buku, namun berfungsi sama sebagai jenis dokumen. Visi ini tentu mendukung pendapat untuk memasukkan museum sebagai bagian dari studi informasi. Polemik pribadi dalam Buckland itu mendapat solusi setelah dia membaca pamflet Suzanne Brevet yang berjudul Qu'est-ce que la documentation, atau apakah dokumentasi itu. Pamflet ini diterima Buckland dari Redward. Buckland sadar bahwa konsep yang dipikirkannya ternyata telah ditulis hampir 40 tahun sebelumnya oleh Brevet, dokumentalis dari Perancis yang tulisan belum dikenal di Amerika Serikat. Dari kalimat pembuka tulisan itu, Buckland tersadar bahwa bagi Brevet dokumen adalah bukti yang mendukung fakta. Yang ketiga, Niels Wendelplan. Di Universitas of Tromsø, Land membangun sekolah perpustakaan baru yang diberi nama Document Student. Sekolah yang dibangun karena kebutuhan pasar seperti sekolah lain pada umumnya. Norwegia menerbitkan Undang-Undang Deposit yang baru pada 1989. Undang-undang tersebut mewajibkan deposit semua jenis publikasi tanpa melihat formatnya. Jadi,
semua publikasi dalam format apa saja, termasuk dokumen online, harus didepositkan. Untuk menjawab kriteria depositor itu, otoritas Norwegia di Tromsø mengambil keputusan menggunakan dokumen dan bukan informasi sebagai konsep dasar program dan kegiatan. Oleh karena itu, dibangun program akademik baru di University of Tromsø tanpa menyadari dari konsep Paul Otlet dan Suzanne Britt sebelumnya meski ternyata sejalan. Terminologi dokumen dimaksudkan sebagai inti konsep yang mengacu pada semua benda yang berpotensi menerangkan. Dokumentasi sendiri dipahami sebagai proses dan produk. Studi dokumentasi atau documentation dalam bahasa Norwegia untuk mudahnya disingkat DOCFIT. Studi ini mencangkup 3 dimensi yang saling melengkapi, yaitu aspek kognitif, ditunjukkan bagi pribadi mahasiswa yang harus berkembang. Yang kedua, aspek teknologi yang mempelajari fisik dan dokumen. Dan yang ketiga, aspek sosial yang mempelajari berbagai hal mencakup budaya, ekonomi, dan peran politik dokumen. Dengan sendirinya, pengajar pada program studi itu juga meliputi para ahli dalam bidang kemanusiaan, ilmuwan, ilmu sosial, dan para ahli komputer. Kesimpulannya, perkembangan gerakan dokumentalis baru yang diprakasari oleh Beklan, Sayward, dan Lan yang kemudian mendirikan di OCAM pada tahun 2003. Selain itu, Lan juga mendirikan sebuah sekolah dokumentasi di University of Tromsø. Berbagai upaya ini dilakukan untuk mengembangkan konsep dokumentasi yang selama ini terlupakan. Dokumentasi tidak lagi hanya berbentuk tulisan dan tercetak saja, namun dokumen juga dapat berbentuk 2 dan 3 dimensi mati atau hidup. Definisi dokumen tidak lagi ditekankan pada bentuknya, namun pada bentuk apapun yang dapat memberikan informasi dan melaksanakan berbagai fungsi dokumen. Perkembangan dokumentasi baru memunculkan beberapa tokoh pemikir. Salah satunya adalah Deborah Turner dengan konsep oral dokumen. Oral dokumen jika mengacu pada berbagai definisi dokumentasi dan perkembangan pemahaman pada tokoh-tokoh gerakan dokumentalis baru juga termasuk dalam dokumen. Dikarenakan dokumen tidak harus berwujud. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Salma. Baik, selanjutnya itu tentang dokumen. Boleh selanjutnya. Masa pra 2003, penemuan mesin cetak dan meluasnya revolusi industri di Eropa berakibat semakin melimpahnya karya cetak dan karya tulis ilmiah. Keadaan ini menjadikan semakin sukar bagi seseorang untuk mengikuti perkembangan meski dalam bidangnya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan itu, Paul Outlet dan Henry L.A. Fontaine mengerjakan dan mengenalkan apa yang mereka sebut dokumentasi. Mereka berpendapat bahwa buku tercetak memiliki berbagai kelemahan, seperti format yang kurang luas, pembagian pada halaman, dan paragraf tidak selalu sesuai dengan arti yang dimaksud, dengan narasi sering mengulang-ulang dan tidak perlu. Boleh lanjut ya. Penemuan mesin cetak. Pendapat lain tentang dokumen datang dari Donker Duis, tidak hanya memandang dari sisi fisik atau materi saja, dia memandangnya juga dari sisi spiritual. Dia menyebutkan tentang dimensi spiritual dokumen, a spiritual dimension to documents. Donker memakai dokumen sebagai ekspresi pikiran manusia seperti pendapat Outlet. Donker menggunakan pendapat tersebut mengikuti kerangka antroposi, suatu gerakan instrumental berbasis paham bahwa ada dunia spiritual yang komprehensif pada pikiran yang murni dan hanya dapat diakses oleh tingkatan tertinggi mental knowledge. Donker Duis sangat sensitif pada apa yang kini kita kenal dengan aspek kognitif media pesan. Selanjutnya, masa pasca 2003, Niels Wilud membuka sekolah ilmu dokumentasi. Ada 3
alasan pembangunan sekolah tersebut. Yang pertama, alasan budaya dan politis. Tidak berminatnya pustakawan bekerja di bagian paling utama dari Norwegia, maka perlu dibangun sekolah setempat. Yang kedua, adanya minat kuat dari kalangan pustakawan Norwegia untuk mempelajari real academic program sebagai landasan ilmiah dalam berprofesi. Selanjutnya ada undang-undang deposit yang baru di Norwegia mengharuskan publikasi dalam segala bentuknya didepositkan memerlukan landasan khusus, landasan teori, dan memilih studi dokumentasi sebagai ilmu intinya. Selanjutnya, Bartlett dan Lund mendirikan dokumen akademik yang disebut tiap tahun sejak 2003. Dalam sidang-sidang dokam, ditampilkan hasil studi tentang dokumen ditinjau dari berbagai sudut pandang. Tanggapan positif atas dokam menghasilkan teori baru dokumentasi yang intinya adalah studi dokumen. Selanjutnya, belum keubah. Lund membangun boleh balik lagi. Lund membangun teori umum dokumentasi yang disebut Complementary Theory of Document. Menurut teori ini, ada 3 hal komplementer yang tak terpisahkan dalam sebuah dokumen, yakni aspek teknis dan teknologi sebuah dokumen, peran sosial dari dokumen, dan aspek mental. Dalam hal ini, relasi aspek intelektual dan kognitif antara individu dan dokumen. Bartlett mengamati bahwa keberadaan literatur tentang dokumen belumlah memadai. Dia mengutip Land bahwa secara umum literatur itu dapat dikelompokkan yang bersifat teknis mengenai dokumen itu sendiri dan yang bersifat sosial yaitu tentang peran dokumen dalam masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan, there is nothing social outside of the text. Saya merangkum bab ini dengan konsep dokumen awalnya adalah dokumen 2 dan 3 dimensi mati, kemudian berkembang hingga memasuki dokumen 3 dimensi hidup. Selanjutnya berkembang menjadi dokumen maya baik analog maupun digital. Beragam disiplin ilmu dapat membahas dokumen dari titik pandang berbagai disiplin ilmu itu sendiri. Kaum dokumentalis baru sangat terbuka pada disiplin ilmu lain. Oleh karena itu, ilmu dokumentasi berpotensi berkembang sangat luas. Selanjutnya itu ada konvergensi lembaga dokumenter. Konvergensi pada bab ini membahas ide konvergensi yang dapat dikatakan sudah sejak akhir abad 19 dikerjakan oleh Paul Otlet dan Henry Lafontaine. Konvergensi secara prospektif telah dinyatakan oleh Rauyert pada pertengahan Dasawarsa 1990, dia mulai mengangkat wacana tentang informasi elektronik dan kemungkinan integrasi fungsi perpustakaan, arsip, dan museum. Rauyert memang akademisi pertama yang melontarkan gagasan tersebut pada 1996. Pemerintah Kanada yang pertama 2004 menyatukan perpustakaan dan arsip nasional menjadi Library and Archive Canada. Harus dicatat bahwa konvergensi tidak selalu berarti penyatuan organisasi atau lembaga, namun lebih berarti konvergensi atas fungsi. Boleh selanjutnya. Gerakan konvergensi. Gerakan konvergensi muncul karena pada dasarnya yang diperlukan dari beragam koleksi tersebut adalah pengetahuan. Pengetahuan itu berada dalam beragam jenis koleksi. Pustaka arsip, artefak,
spesimen, tumbuhan binatang, beragam koleksi lain, dalam wujud fisik maupun digital. Sebagai konsekuensi, diperlukan pola pikir yang membimbing pemahaman proses dokumentasi yang menjadi fungsi utama sebuah lembaga dokumenter. Sebelumnya, lembaga-lembaga tersebut berjalan seakan-akan sendiri-sendiri, bahkan kadang tanpa komunikasi di antara mereka. Ke depan, berbagai lembaga tersebut pada dasarnya menangani objek yang sama, yaitu dokumen dalam pengertiannya yang baru. Logika dokumentasi diperlukan untuk memahami konsep dokumentasi baik yang lama maupun yang baru. Boleh selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ines. Bab 9 yaitu logika dokumentasi. Bagian ini menjadi inti buku. Bab ini berisi pemikiran mendasar tentang pemaknaan dokumentasi. Sebelum pembahasannya, terlebih dahulu diuraikan pola dasar berpikir yang digunakan, yakni menguraikan logika umum, pemahaman tentang pengetahuan, serta proses pemaknaan yang terjadi tentang dokumentasi. Proses pemaknaan itulah yang menjadi inti uraian bab ini. Selanjutnya, dibahas 3 sudut pandang tentang dokumentasi, yaitu proses, objek atau produk, dan sebagai ilmu. Pola dalam berpikir. Pola 3 atau kebertigaan atau tridiak dan bukan konsep 2 atau pasangan atau diadik menjadi pola dasar dalam kegiatan berpikir. Berpikir dengan konsep kebertigaan selalu mengacu pada 3 elemen atau 3 kemungkinan terkait objek yang dipikirkan. 3 elemen pendekatan utama adalah 1. Karena konsep ini mengenai pola pikir, saya menjadikan berpikir sebagai elemen pertama dan utama. Berpikir hendaknya juga logis, analitis, dan kritis. 2. Hidup fana kita ini ada dalam konsep ruang dan waktu. 3. Hidup di dunia ini ada dalam sebuah sistem. Lanjut. Logika dan pengetahuan. Logika. Keuntungan yang dapat kita peroleh dengan mempelajari logika, yakni mempertinggi kemampuan untuk menguatkan gagasan secara jelas dan berbobot, meningkatkan keterampilan menyusun definisi atas terminologi dan kata-kata, serta memperluas kemampuan merumuskan argumentasi dan memberikan analisis secara kritis. Dan keuntungan yang paling tinggi bagi kita adalah pengetahuan dan pengakuan bahwa akal budi atau nalar kita dapat kita terapkan pada setiap aspek hidup manusia. Sumaryono 1998. Pengetahuan, Sudarminta 2002, menyebut 8 hal yang secara hakiki diandaikan dan memungkinkan adanya pengetahuan. 8 hal tersebut adalah pengalaman, ingatan, kesaksian, minat dan rasa ingin tahu, pikiran dan penalaran, logika, bahasa, kebutuhan hidup manusia. Selain untuk tujuan pemecahan masalah hidup sehari-hari, pengetahuan kadang memang perlu dicari demi dirinya sendiri, karena terdorong rasa ingin tahu demi cinta akan kebenaran. Manusia tidak hanya butuh menguasai dan memanfaatkan dunia sekitar, tetapi juga mengagumi dan memahaminya. Lanjut. Proses berpikir. Memaknai dokumentasi didekati dengan melihat makna pada kalimat berikut. Pada awal mula adalah hasrat atau kehendak manusia untuk mengekspresikan apa yang dirasakan dan atau apa yang dipikirkannya. Kalimat di atas semula digunakan dalam upaya mencari pendekatan untuk memahami kepustakawanan atau Sudarsono 1992. Iring perjalanan waktu, kalimat itulah yang digunakan dalam upaya memaknai dokumentasi melalui proses logika berpikir. Selain itu, dilihat dari makna dokumentasi yang berarti,
baik produk maupun proses digunakan 3 pendekatan, yaitu 1, makna menurut kata kunci, 2, makna dokumentasi sebagai produk, dan 3, makna dokumentasi sebagai proses. Ada 3 sudut pandang di sini, yaitu 1, dokumentasi sebagai proses, 2, dokumentasi sebagai produk atau objek, dan 3, sebagai ilmu. Lanjut ke bab 10, yaitu rangkaian diagram pemikiran. Di sini ada 17 diagram yang bisa saya sebutkan, yaitu diantaranya diagram 1, kontradiksi dokumentasi dengan perpustakaan. Diagram 2, 4 pendekatan via visi dokumentasi. Diagram 3, kewajiban Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Diagram 4, rencana kerja awal MIPI Januari 1957. Diagram 5, konsepsi dokumentasi MIPI. Diagram 6, isi pokok Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961. Diagram 7, dokumentasi pustaka menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961. Diagram 8, perpustakaan menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961. Diagram 9, unit dokumentasi dan atau perpustakaan menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961. Diagram 10, layanan dokumentasi dan informasi literatur. Diagram 11, lingkup dokumentasi literatur. Diagram 12, jasa informasi berbasis literatur. Diagram 13, awal berpikir tentang ekspresi pemikiran dan atau perasaan. Diagram 14, langkah logis dokumentasi. Diagram 15, proses dokumentasi. Diagram 16, semesta dokumentasi. Dan diagram yang terakhir yaitu 17, dokumen sebagai pusat ilmu dokumentasi baru. Lanjut ke dalam bab ini disampaikan rangkaian diagram sesuai pola pikir yang terjadi pada waktu itu. Berikut adalah uraian singkat masing-masing diagram. 1, rangkaian diagram ini bermula dari adanya kontradiksi antara dokumentasi dan perpustakaan. Disadari perlu ada solusi atas kontradiksi tersebut. 2, perjalanan panjang mencari makna dokumentasi pun dimulai. Digunakan sebagai landasan arsitektur bangunan dokumentasi di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, keempat pilar itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961, konsep dokumentasi Paul Otlet, dan gerakan dokumentasi baru pada awal dasawarsa 2000. Bertumpu pada 4 pilar itu, dibangun pemahaman atas makna dokumentasi baru. Kedudukan pemikiran dokumentasi baru inilah menjadi yang utama dan pertama dalam memahami dan melaksanakan kegiatan lembaga dokumenter. Konvergensi beragam lembaga dokumenter ini karena dan berdasarkan konsep ilmu dokumentasi baru yang meletakkan dokumen sebagai fokus objek studi. Semesta dokumentasi dan posisi dokumentasi digambarkan dalam diagram 16 dan 17 sebagai puncak logika dokumentasi. Selanjutnya, bab 10 dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Arman. Terima kasih. Pada bab 11 kali ini, kita akan membahas tentang kronologis literatur asing tentang dokumentasi. Pembaca yang berminat mengenal dan mempelajari dokumentasi, mulai dari lahirnya dokumentasi, dapat menyimak biografi ini sejak awal, yaitu 1891. Bagi yang hanya akan mengetahui dokumentasi baru, dapat menyimak sejak era 1990. Thank you. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.